Halo semua, di video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang workflow untuk web development atau WordPress development ya. Jadi saya mau jelasin dari awal ya, gimana sih prosesnya gitu ya, dari mulai klien minta fitur sampai fitur itu live di website mereka gitu ya. Dude, it should be F, not V. Sebelum saya mulai, saya mau jelasin juga kalau workflow itu pasti beda-beda ya, tergantung dari projectnya apa, apakah itu retainer atau maintenance project, ataukah cuman satu fitur aja yang mereka minta dari kita, ataukah redesign gitu ya, seluruh website mau diredesign, itu juga pasti workflow-nya itu sangat berbeda, apalagi juga tergantung dari tim kita juga, apakah kita kerja sendiri, ataukah kita kerja dengan tim yang cukup banyak gitu ya. Tapi ya secara umum flow-nya sih mirip-mirip gitu ya. Dan itu yang mau saya bahas di sini. Yang pertama tuh biasanya kita tuh ada meeting ya. Jadi yang flow pertama gitu itu adalah kita ada meeting dengan klien atau bisa lewat email juga atau bisa ketemu tergantung dari kliennya juga ya. Kita biasanya ada initial meeting untuk paling tidak kita tahu lebih detail ya. Fitur yang mau kita bikin tuh apa, yang mereka minta tuh apa, budgetnya mereka tuh berapa kira-kira, dan masuk akal atau enggak gitu ya. Jadi meeting pertama ini kita bisa ya tahu lebih jelas yang mereka pingin tuh seperti apa gitu ya. Yang kedua itu setelah itu biasanya kita kalkulasi ya, kita dari fitur yang kita dapatkan itu dari spesifikasi yang mereka minta, kita bisa kalkulasi dengan lebih detail ya, berapa sih waktu yang kita butuhkan untuk setiap fitur itu ya. Misalnya mereka bikin sebuah fitur yang cukup besar, kita biasanya breakdown ya, jadi lebih kecil dan masing-masing itu kita estimasi sendiri-sendiri gitu ya. Jadi misalnya kita bikin fitur satu halaman untuk landing page misalnya. Ya, itu kan kita juga harus membagi untuk front end-nya berapa, back end-nya kira-kira berapa, untuk mencari misalnya integrasi dengan contact form itu berapa gitu ya, berapa jam yang kita butuhkan. Jadi kita bisa tahu estimasi yang jauh lebih detail ya. Dari situ kita bisa membuat spreadsheet ya, dari kita butuhnya itu sekian jam gitu untuk bikin. Dari hasil yang kita sudah punya itu, jadi kita sudah tahu secara jelas itu budgetnya yang dibutuhkan, estimasinya itu kira-kira jadi berapa hari, dan butuh dana berapa kira-kiranya. Jadi estimasi itu biasanya range ya. Atau kita juga bisa kalau memang kliennya minta fixed rate, kita juga bisa tawarkan seperti itu. Nah, setelah dari kalkulasi itu, kalkulasi ini biasanya dilakukan oleh tim lead ya, technical lead ya. Kalau yang kerja di sebuah tim biasanya technical lead sama project manager. Tapi kalau misalnya kerja sendiri ya biasanya dikerjakan sendiri gitu ya. Kalau untuk setelah itu kita minta approval dari klien ya. Jadi klien tahu, oh ini loh proposalnya gitu sekian gitu, dananya sekian. Breakdownnya tuh lari kemana aja duitnya tuh kita bisa jelasin semua gitu ya. Oh, hari pertama saya akan bikin ini, hari kedua saya akan bikin ini gitu ya. Atau nggak per hari tapi per minggu misalnya. Jadi kita bisa ada meeting-meeting kecil nanti di setiap minggunya juga. Nah, setelah di-approve oleh klien, langkah selanjutnya itu adalah kita bisa untuk schedule ya. Jadi kita bisa schedule atau bisa jadwalkan kita mulai start kapan gitu ya. Kita juga bisa lakukan preparasi-preparasi yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya fitur itu bisakah, apakah klien sudah punya staging site gitu ya. Staging site itu untuk development site ya. Jadi website yang terpisah, yang merupakan clone dari website yang aktif yang mereka pakai, yang live, istilahnya website production ya, itu disebut dengan staging site gitu ya. Mereka biasanya sudah punya staging site sendiri, atau mereka kalau nggak punya kita bikinin. Di fitur yang mau dibikin gini, apakah bisa digunakan di staging site itu, apakah kita membutuhkan staging site yang lain. Misalnya untuk project yang redesign, kita kan nggak bisa memakai staging site yang mereka punya gitu ya. Dan apakah juga kita membutuhkan staging site kedua atau pre-production site gitu ya, clone yang kedua lagi yang untuk mendapatkan approval dari klien gitu ya. Flow-nya sedikit berbeda, tapi intinya kita harus mempunyai website clone dari production dari website yang mereka punyai gitu ya. Nah, setelah kita kerja gitu ya, yang kelima stepnya itu adalah kita mulai kerja ya, dan kita akan mengaktifkan fitur tersebut di staging site itu atau di
website clone dari website mereka. Jadi fitur ini nggak perlu langsung diaktifkan di website mereka gitu ya. Nah, dari situ langkah yang keenam yaitu adalah untuk QA ya. QA itu singkatannya Quality Assurance. Jadi di sini klien akan melihat fitur itu ya, memberikan penilaian ke fitur itu kurangnya apa, atau apakah ada yang perlu diperbaiki, atau semuanya sudah oke gitu ya. Mereka akan melakukan tes, dan kita akan bantu juga biasanya untuk apa aja yang perlu dites, kita kasih checklist, atau mungkin kita ada yang kelewatan gitu ya, atau ada fitur yang rusak dan lain sebagainya, yang tidak bekerja dengan sempurna. Terus kita akan perbaiki semua. Nah, setelah QA ini selesai gitu ya, quality assurance ini selesai dan mendapatkan thumbs up dari klien, kita bisa atur schedule untuk deployment. Biasanya sih deployment itu berbeda juga tiap project ya. Kalau project yang build itu biasanya ada suatu waktu di mana mereka mereka ada campaign untuk rebranding dan lain sebagainya, gitu, mengikuti waktu yang mereka tentukan. Tapi kalau untuk retainer atau maintenance project itu ya biasanya kita ada schedule atau mingguan, atau biasanya sih mingguan, biasanya hari Senin atau hari Selasa gitu. Ya, setelah kita deploy fitur tersebut ke production, sudah aktif di production, langkah yang selanjutnya adalah untuk QA lagi di production ya. Jadi tadi yang step ke-6 mungkin itu adalah QA untuk staging site, untuk dites di situ ya. Setelah semua oke, kita deploy ke production, dan di situ kita melakukan tes lagi ya, untuk memastikan semuanya itu berjalan dengan baik ya. Jangan sampai ketukar, misalnya kan biasanya kita untuk payment processor dan lain sebagainya itu kan di staging site untuk menggunakan sandbox ya, sedangkan di production tidak menggunakan sandbox, dan ini juga harus kita tes dengan benar gitu ya. Setelah itu selesai ya, fiturnya selesai, dan itu ya berakhir sampai di situ ya untuk biasanya. Tapi untuk hal misalnya untuk freelance ya, saya dulu itu selalu kalau ini hanya one off ya, jadi bukan maintenance yang berkelanjutan, atau biasanya saya selalu meminta pembayaran itu sebelum deploy ke production. Jadi biar sama-sama enak ya. Kalau kita sudah deploy ke production, mereka nggak bayar juga kan, kita repot juga. Ya, semoga penjelasan ini bisa memberikan informasi ke teman-teman yang masih mulai untuk freelance. Kalau ada yang mau ditanyakan ya tentang apa itu staging site, apa itu deployment itu apa gitu ya. Kalau ada yang belum tahu, boleh tanya di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Oke, sekian dari saya, terima kasih.